Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Imelda dari kelas D dengan NIM B1A122192. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tugas UTS Hukum Waris. Baiklah, soal pertama yaitu bagaimana pengaturan harta dalam Al-Quran. Jelaskan dengan menggunakan dasar hukum dan contohnya. Islam sebagai agama yang syumul yang mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia termasuk di dalamnya. Menyangkut masalah harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat Al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat efektif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Mardani 61-62. Penjelasan mengenai hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 20 kali. Di antaranya, terdapat dalam Quran Surah Al-Araf ayat 128, Quran Surah Al-Hadid 5, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 sampai dengan 30. Kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari bagaimana sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniai oleh Allah. Kedudukan status harta berdasarkan Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu harta sebagai titipan. Kedua, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Dan juga harta sebagai ujian keimanan, serta harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Pengelolaan harta dalam Al-Quran juga kita dituntut untuk mempergunanya dengan cara yang benar dengan menyisihkan atau membagi harta tersebut dari hasil usaha dan hasil bumi si kaya dituntut menyalurkan sebagai hasilnya kepada si muslim. Contohnya, infak. Dalam surah Al-Baqarah 267, wahai orang yang beriman, infaklah sebagai dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan menginginkan mata terhadapnya. Sedangkan dalam turun menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta golongan, sedangkan harta bawaan dari suami, istri masing-masing, baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak mencantumkan lain. Baiklah, soal nomor 2, yaitu mengapa ajaran Islam dikatakan universal. Islam adalah agama yang universal yang merujuk pada ketentuan-ketentuan Allah. Artinya, segala sesuatu yang diatur dalam syariat Islam itu bukan hanya ditunjuk untuk orang-orang tertentu saja atau orang muslim saja, tetapi juga untuk seluruh manusia. Hal ini terbentuk bahwasannya wahyu Allah yang berupa Al-Quran itu selalu relevan dengan keadaan zaman, tanpa terikat waktu dan tempat. Begitu pula dengan keadaan lingkungan masyarakat yang sudah memasuki era modern, di mana perkembangannya tidak hanya soal teknologi, tapi juga tertuju pada perkembangan pemikiran. Islam yang dikatakan sebagai agama universal tertentu memiliki banyak teori yang dapat dikemukakan secara ilmiah sesuai dengan keadaan zaman melalui redaksi Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu saling berhubungan dengan zaman. Contoh keuniversalan Islam pertama kali kelihatan pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya adalah etika, bentuk sistem pemerintahan dan sebagainya, moral. Baiklah, soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam, dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan menggunakan dasar hukum dan contohnya.
Hukum waris Islam. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan perwaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris beberapa bagiannya masing-masing dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penempatan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Unsur-unsur kewarisan dalam Islam. Unsur-unsur kewarisan Islam. Ada 3 unsur dalam kewarisan Islam yang memungkinkan peralihan harta peninggalan seorang agar dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Unsur-unsur tersebut adalah pewaris, harta warisan atau harta peninggalan, dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, berdasarkan asas ijbari, pewaris pada waktu akan meninggal tidak dapat berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan memperoleh harta yang ditinggalkannya. Selanjutnya, harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli pewaris. Karena itu, harta peninggalan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya memiliki pewaris. Benda yang bukan sepenuhnya milik pewaris tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Bentuknya, mungkin benda bergerak, mungkin pula benda tidak bergerak, berwujud atau berupa hak-hak tertentu. Baiklah, soal nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 11, 12, 176, dan Surat Al-Anfal, ayat 75. Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Sebab-sebab terjadinya perbedaan para ulama dalam menentukan sumber hukum waris pendapat mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dan usul fiyah dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mutajid. Baiklah, soal nomor 5, yaitu jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris, yaitu akibat kematian, ijbari bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Asas akibat kematian artinya kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama pewaris terjadi setelah orang yang punya harta itu meninggal dunia. Ini dapat diartikan bahwa harta seorang tidak akan dapat beralih haknya kepada orang lain sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Jadi juga dapat diartikan bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan menurut hukum Islam. Melalui wasiat menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri yang terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam. Dan juga yang terjadi baiklah, selanjutnya yaitu asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan. Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas ijbari di atas berbeda dengan ketentuan kewarisan menurut hukum perdata barat atau BW
yang memungkinkan adanya peralihan hak kewarisan tergantung kepada kehendak dan kerelaan ahli waris. Selain itu, juga diberikan kemungkinan kepada ahli waris untuk tidak menerima hak kewarisan, karena jika ahli waris menerima harta waris, maka akan membawa akibat adanya kewajiban ahli waris untuk membayar utang piutang si pewaris. Menurut hukum kewarisan Islam, adanya unsur ijbari tidak akan memberatkan kepada ahli waris. Unsur kewajiban atau ijbari dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat bahwa ahli waris wajib menerima bertindaknya atau berpindahnya harta pewarisan kepadanya. Selanjutnya, asas bilateral. Asas ini menentukan bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, pihak ayah maupun pihak ibu, keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 surat An-Nisa tersebut ditegaskan bahwa seseorang laki-laki ini berhak mendapat warisan dari ayahnya maupun ibunya. Demikian juga halnya dengan anak perempuan berhak mendapatkan warisan menurut asas kewarisan bilateral. Baiklah, selanjutnya asas individual, yaitu asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris juga berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Baiklah, selanjutnya nomor 6, yaitu sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Sebab-sebab waris mewarisi. Dalam hukum kewarisan Islam, ada beberapa sebab yang dapat menjadikan seseorang bisa menjadi ahli waris. Penyebab itu adalah hubungan darah atau hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan agama. Untuk lebih jelasnya, yaitu karena adanya hubungan darah yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan seperti ke bawah, misalnya itu anak-anak baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya, serta ke atas itu orang tua baik ibu maupun ayah, dan terus ke atas, serta ke samping yaitu anak ayah atau anak ibu atau anak kakek atau nenek, sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Ya, karena hubungan perkawinan, di samping karena adanya hubungan darah, hak kewarisan juga timbul karena adanya hubungan perkawinan. Dengan arti, istri adalah ahli pewaris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Adanya hubungan kewarisan antara suami istri dengan istri adalah disebabkan karena telah menjalin atau adanya hubungan hukum antara suami dengan istri. Baiklah, yaitu selanjutnya karena hubungan agama. Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalnya itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam sebagai warisan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Walaupun di dalam hadis tersebut tidak ditegaskan untuk umat Islam, akan tetapi pada hakikatnya harta itu dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. Karena Nabi menerima harta waris tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya karena wasiat. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, hutang, ataupun manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pemberi wasiat
meninggal dunia. Sedangkan dengan demikian wasiat dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang sukarela dilakukan oleh seseorang atau pewasiat untuk memberikan sebahagian haknya kepada orang lain. Yaitu selanjutnya sebab-sebab tidak mewarisi. Yang pertama yaitu membunuh pewaris. Menurut ketentuan hukum waris Islam, pembunuh tidak dapat atau tidak berhak untuk mendapatkan harta waris dari keluarga yang ia bunuh. Dan selanjutnya murtad. Orang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Baiklah, selanjutnya yaitu kafir. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad dari Usama bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang maksudnya seseorang muslim. Baiklah, selanjutnya nomor 7, yaitu mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam. Anak laki-laki mendapatkan harta warisan 2 kali lipat dari anak perempuan. Yaitu karena Allah SWT menjadikan bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, sebab tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Di antaranya menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya, sedangkan anak perempuan tidak demikian. Karena anak perempuan itu memiliki laki-laki atau suami yang akan diberikan juga harta warisan dari keluarga si pihak laki-laki ataupun pihak suaminya. Nomor 8, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris, zawil furud, asoba, dan ahli waris pengganti, yaitu mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furud tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furud dengan asoba serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Baiklah, zawil furud adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu. Besarnya bagian yang diterima ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang termasuk dalam kelompok zawil furud adalah ahli waris perempuan dan laki-laki. Ada 6 pembagian yang ditentukan, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan 1/6. Adapun ahli waris laki-laki dan perempuan adalah yaitu kalau ahli waris laki-laki itu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, seibu, saudara laki-laki kandung, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, serta ahli waris perempuan yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Asaba. Asaba adalah kelompok yang menerima sisa pembagian asaba al-furuid. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, melainkan menghabiskan sisa harta atau sisa dari harta pewaris yang sudah dibagikan itu. Waris pengganti. Kedudukan ahli waris pengganti ini pada dasarnya berbeda dengan pendapat mayoritas jumhur atau ulama, karena menurut pendapat mayoritas jumhur atau ulama ini, jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka yang dapat mewarisi harta peninggalannya adalah anak-anaknya yang masih hidup. Akan tetapi jika ada di antara anak-anaknya yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka ia tidak berhak mendapat bagian. Demikian yang dengan anak-anak yang dari anak yang meninggal dunia lebih dahulu atau cucu-cucu dari si pewaris tersebut juga tidak berhak untuk menerima harta warisan karena terhijab oleh paman-pamannya. Untuk memperkuat ihtijaj para ulama tersebut, khususnya untuk umat Islam Indonesia, maka komplikasi hukum Islam menentukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173,
Kedua, bagi ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Baiklah, apa yang dimaksud dengan hijab penghalang dengan hukum waris Islam serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam. Hijab ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama hijab hirman, di mana orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersama dengan anak laki-lakinya si mayit. Kedua, hijab nuksan, di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisnya secara penuh, seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian setengah dan hanya bisa mendapatkan seperempat saja bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit. Menurut hadis Rasulullah SAW, hijab merupakan suatu sistem yang mengurangi atau menggugurkan seluruh saham harta warisan ahli waris tertentu karena terdapat ahli waris lain yang lebih prioritas atau dipengaruhi suatu sifat terlarang yang melekat pada ahli waris sehingga mencegahnya untuk memperoleh harta warisan. Nomor 10, bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ihtijaj para ulama Indonesia. Dalam hukum kewarisan, anak angkat tidak termasuk ke ahli waris karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya. Serta anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya jika orang tua kandungnya tersebut masih hidup, serta juga memiliki harta warisan, dan demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Sudah dijelaskan dalam sebab-sebab waris mewarisi. Baiklah, sekian dari jawaban UTS hukum waris saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mendengarkan jawaban UTS saya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.